Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya Ustadz Muslim di acara Spirit of Baitul Arqam 2020. Pada kesempatan kali ini Ustadz Muslim akan menyampaikan materi tentang tata cara sholat menurut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kali ini Pak Muslim akan ditemani oleh guru kalian, Ustadz kami ini yang siap memperagakan bagaimana praktek sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan perhatikan dengan baik video yang ada di depan sini. Pertama, berdiri lurus menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai salah, jangan sampai menghadap ke arah timur atau membelakangi kiblat. Berdiri lurus dengan mata memandang ke tempat sujud. Kemudian berniat cukup di dalam hati. Kita praktek sholat hari ini adalah sholat subuh dengan jumlah rakaat sebanyak 2 rakaat. Setelah niat, kemudian melakukan takbiratul ihram. Perhatikan di depan, takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan sampai setinggi bahu atau telinga sambil membaca Allahu Akbar. Sambil baca Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya bersikap meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Perhatikan dengan jelas tangan kanan jangan sampai diletakkan di bawah tangan kiri, ya, tapi diletakkan di atas punggung telapak kiri. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran yang paling mudah. Kalau kalian menghafal surat Al-Maun, silakan baca surat Al-Maun. Kalau membaca surat Al-Infitor, silakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, setelah membaca ayat yang ada dalam Quran yang paling ringan, berikutnya adalah ruku. Mengucapkan takbir sambil mengangkatkan tangannya seukuran bahu atau telinga. Kemudian tangan yang telah diangkat tadi diletakkan dan ditekan di lututnya. Jemari direnggang sambil memegang lutut. Kepala dan punggung lurus, tidak mendongak atau menunduk. Perhatikan. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
Selanjutnya i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, kemudian kedua tangan diangkat seperti takbiratul ihram. Sami Allah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selanjutnya adalah turun untuk sujud. Yang perlu diperhatikan ada beberapa anggota tubuh yang mesti ikut sujud, yaitu 7 anggota yang ditempelkan di lantai. Yang pertama 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, 2 ujung kaki yang berjumlah 7. Silakan langsung perhatikan di depan bagaimana sujud dengan didahului lutut. Allahu Akbar. Perhatikan dengan baik, telapaknya di lantai kemudian menghadap ke kiblat. Hidungnya juga mengenai lantai, jangan sampai hidungnya keangkat sehingga tidak barengan dengan dahinya saat sujud menghadap Tuhan. Setelah itu membaca doa sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Salah satu yang harus dihindari ketika sujud yaitu tangan seperti ini. Nah, ini cara sujud yang dilarang di dalam sholat. Nabi melarang kita sujud seperti ini. Jadi sekali lagi, sikunya diangkat seperti yang terlihat. Selanjutnya yaitu duduk antara 2 sujud, yaitu bangkit dari sujud sembari bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk yang seperti ini dalam Islam dikenal duduk iftirashi. Duduk iftirashi dengan kaki kiri diletakkan ke lantai dan kaki kanan tegak. Itu jenis duduk iftirashi. Sambil membaca doa duduk antara 2 sujud. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke, anak-anak, inilah cara duduk iftirashi. Dan dilanjutkan sujud terakhir untuk kemudian duduk tahiyat akhir dan disudahi dengan salam. Allahu Akbar. Oke, perhatikan dengan baik, tangannya merapat, tidak merenggang, lurus menghadap ke arah kiblat. Ini kiblatnya, jangan sampai seperti ini atau merenggangkan seperti ini, tapi dirapatkan sembari menghadap ke arah kiblat. Kemudian perhatikan untuk kaki yang di sini kurang ke belakang, terlalu mepet. Iya, dengan bagian belakang dirapatkan dan ditegakkan. Tidak seperti ini, tapi ditegakkan. Usahakan semua jarinya mengarah ke arah kiblat. Setelah itu bangkit dari sujud untuk duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Oke, perhatikan kakinya dengan baik, yaitu kaki kiri dimasukin seperti ini dan keluar sampai terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Untuk kaki kanan posisinya seperti tegak lurus. Kalau kaki yang agak sehat ya disesuaikan aja. Tapi menurut aturan yang berlaku tegak lurus dan diusahakan jarinya tetap menghadap ke arah kiblat. Sembari adapun jarinya langsung bangkit, langsung diangkat jari telunjuk menghadap ke arah kiblat sembari membaca doa tahiyat akhir.
التحيات لله والصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tasawuf yang kedua misalnya sholat yang 4 tadi disebutkan, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada tambahan setelah mengucapkan innaka la tukhliful mi'ad, yaitu doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah melafazkan itu, silakan mengucapkan salam sembari menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan setelahnya mengucapkan salam untuk yang ke sebelah kiri dengan salam yang sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau perhatikan contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah saksikan bersama, melihat dengan baik bagaimana praktek sholat menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan sesudah sholat? Apakah langsung kabur gitu, atau kita melakukan sesuatu yang memang merupakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, setelah salam kanan dan kiri, apa yang pertama kali lakukan? Yaitu melafadzkan istighfar. Istighfar banyak dalam Islam, tetapi yang dicontoh oleh Nabi setelah sholat adalah astagfirullah. Cukup astagfirullah. Memang ada yang diajarkan Nabi astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, tetapi yang diperintah dan yang dicontohkan Nabi setelah sholat baik duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh cukup melafadzkan astagfirullah. Berapa kali? Cukup 3 kali, tanpa perlu tambahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dirangkai dengan kalimat pendek, bentuk pengakuan kita bahwa keselamatan yang kita dapatkan sampai hari ini merupakan keselamatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mengucapkan astagfirullah sebanyak 3 kali, lalu lafadzkan cukup 1 kali kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Setelah melafadzkan itu dilanjutkan dengan tauhid. Lafaz tauhid yaitu la haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah lafaz tauhid diucapkan, lalu mengucapkan atau zikir selanjutnya yang dibaca adalah kalimat tasbih, mensucikan Allah sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, dengan menggunakan ruas jari yang memang sudah sengaja ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali, kemudian ditambah sekali lagi sehingga berjumlah 33. Setelah tasbih dilanjutkan dengan tahmid. Adapun tahmid lafadznya alhamdulillah. Gak usah dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi cukup dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali seperti lafaz tasbih. Oke, setelah melafadzkan tahmid sebanyak 33 kali, diikuti dengan takbir Allahu Akbar, mengakui bahwa Allah itu maha besar, corona kecil. Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Yakini bahwa Allah maha besar, insya Allah yang lain jadi kecil. Sebanyak 33 kali. Setelah itu kembali melafadzkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian digandeng dengan kalimat berikutnya, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah itu anak-anak boleh membaca doa apa saja.
Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa terserah dari kebutuhan yang kita perlukan. Adapun yang ada di buku Pintar Anak Soleh itu beberapa yang menurut kita para guru itu sudah mewakili, tapi ini bukan merupakan pembatasan. Kalian boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, sesuai dengan kemampuan, karena Allah Maha mengetahui, Allah mengerti segala bahasa. Tapi kalau kalian bingung, silakan mengikuti yang ada di buku Pintar Anak Soleh. Doa yang dibaca jangan lupa diawali dengan ta'awudz, mohon perlindungan supaya Allah menjauhkan kita dari setan. Kemudian mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah sebagai permohonan supaya Allah memberikan kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Setelah itu jangan lupa ucapkan hamdalah dan berselawat untuk Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dari situlah kalian boleh membaca doa yang pertama buat orang tua kita. Buat orang kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu kalian baca doa sampai selesai. Dan jangan lupa buat kaum muslimin secara umum, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ditutup dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Mudah-mudahan harapan dari Pak Muslim kita tetap menjaga sholat. Ingat pesan Pak Muslim, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sekali lagi, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Yang penting sholat itu sholatnya boleh ngasal, cepetan boleh, itu namanya yang penting sholat. Tapi yang ada dalam Islam bahwa sholat itu penting. Jadi sholat harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you too long.